Ketika ada banyak para pendukung Pak Jokowi juga menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi, termasuk saya sendiri. Saya bertahun-tahun membela Pak Jokowi, tapi kemudian menyampaikan kritik terkait intervensi MK. Itu tidak bisa terbantahkan. Itu adalah fakta sejarah dan sudah selesai. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah survei Kompas dirilis dengan data-data yang sangat-sangat mengejutkan, gitu ya. Tiba-tiba setelah itu dibarengi dengan beredarnya video Bambang Pacul, di mana Bambang Pacul itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu jangan diserang, katanya. Mati lu, katanya. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Nah, si video Bambang Pacul ini menyebar kemana-mana dan kemudian saya juga mendapatkannya. Ada orang-orang yang kirim ke saya dan bilang bahwa ini strategi yang salah. Ini salah kita menyerang Pak Jokowi, makanya kemudian suara Pak Ganjar turun sampai 19%. Dari 34 menjadi hanya 15%. Dengan pernyataan Bambang Pacul, gitu ya. Seolah-olah Bambang Pacul sedang mengomentari hasil survei Litbang Kompas. Itu yang diyakini oleh banyak orang. Padahal konteksnya sebenarnya Bambang Pacul waktu itu berbicara terkait kasus Rocky Gerung. Karena waktu itu Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata yang kotor. Jadi Bambang Pacul kemudian menjelaskan gitu bahwa ya Rocky itu mungkin niatnya pengen menyampaikan kritik, tapi kemudian nggak bisa merangkum dengan kalimat yang benar. Makanya muncullah kata-kata itu. Jadi konteksnya sebenarnya Bambang Pacul menjelaskan soal masalah Rocky Gerung jauh sebelum ada putusan MK, jauh sebelum ada kasus intervensi di MK. Jauh sebelum itu. Makanya di pernyataan Bambang Pacul itu kan mengatakan bahwa akseptabilitas atau approval rating Pak Jokowi itu 82%. Itu dulu jauh sebelum ada putusan MK. Sekarang itu sudah sekitar 70% atau bahkan di bawah itu. Dan dengan situasi yang seperti sekarang, dengan katanya sudah turun 70% itu pun, itu nampaknya dunia kurang bisa mempercayai. Dunia kurang bisa mengakui. Karena ketika ada berita soal top leader global yang dengan approval rating tertinggi di dunia, itu nama Jokowi tidak menjadi salah satunya. Tidak masuk salah satunya, gitu ya. Jadi approval rating atau survei yang ada di Indonesia itu kemudian diragukan oleh banyak pihak. Apalagi dengan kasus-kasus yang melanda Pak Jokowi dan keluarga hari-hari ini. Jadi kalau sekarang kemudian ada juga arahan untuk tidak menyerang Pak Jokowi dari kubu Prabowo Subianto. Ya kan, pendukung-pendukung Prabowo itu kan sekarang sebenarnya ada juga teman-teman kita di sana gitu. Teman-teman kita yang butuh dana darurat itu kan biasanya berkumpul di sana gitu ya. Itu kan mereka menyalah-nyalahkan kita. Oh, ini gara-gara kamu nyerang Pak Jokowi makanya suaranya turun dan sebagainya. Kalau kita mau melihat secara logis gitu ya, sebenarnya kita nggak menyerang. Apa yang kita sampaikan adalah kritik dari apa yang terjadi selama ini. Jadi ketika ada intervensi di MK dan kemudian MK memutuskan memang benar ada intervensi sampai kemudian Paman Usman atau pamannya Gibran diberhentikan dari ketua MK, ini jelas adalah sebuah kesalahan. Kesalahan dilakukan oleh pihak mereka. Dan kalau kemudian kita menyampaikan kritik dengan tajam dan mencurigai presiden berada di baliknya, ya karena memang itu konsekuensinya gitu. Ya siapa yang bisa menekan Paman Usman kalau bukan presiden gitu kan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menekan ketua MK dan hakim-hakimnya gitu? Kalau bukan kekuatan yang ada di atasnya. Kekuatan di atas MK, di atas hakim-hakim MK itu siapa kalau bukan kelompok dari istana gitu. Jadi kalau kemudian ada orang beranggapan bahwa ini ada tekanan dan sebagainya dan itu sudah dibuktikan di sidang MK itu benar adalah kenyataan. Dan terbukti setelah itu Gibran jadi maju sebagai cawapres berdasarkan modal pengubahan undang-undang lewat pamannya itu. Nah, bahwa kemudian setelah cerita MK ini ada cerita Ibu Suri dengan segala ceritanya yang disampaikan oleh bocor halus Tempo gitu ya. Itu bagian dari konsekuensi.
Itu bukan kita yang melakukan kesalahan, itu konsekuensi logis dari sebuah kasus yang kemudian terlihat sangat-sangat tidak masuk akal. Bocor halus Tempo dan para wartawannya penasaran apa yang sedang terjadi sampai kemudian Ketua MK memutuskan sebuah putusan yang bertentangan dengan mayoritas suara di Hakim MK. Karena mayoritasnya sebenarnya kalau kita ngelihat, di Hakim-Hakim MK itu banyak yang nggak setuju. Tapi kemudian diputuskan boleh Gibran untuk maju sebagai cawapres atau boleh usia di bawah 40 tahun kalau dengan syarat mereka pernah menjadi kepala daerah gitu ya. Jadi ya inilah yang kemudian dipertanyakan dan muncullah cerita-cerita Ibu Suri dan sebagainya. Jadi kalau sekarang kalian mau menjelaskan bahwa suara Pak Ganjar turun katanya dari 34 menjadi 15%, silahkan cari alasan yang lebih masuk akal dibandingkan cerita-cerita itu. Karena ini tidak sebanding, sama sekali tidak sebanding. Mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan intervensi MK, lah kok Ganjar yang dituduh bersalah. Kan yang ngelakuin kesalahan mereka. Kalau misalkan terjadi penurunan suara, mestinya ya Prabowo Gibran. Bukan Ganjar Mahfud. Ganjar kan nggak melakukan apa-apa. Bahwa kemudian kita menyampaikan kritik terkait apa yang sedang terjadi di Indonesia, masa iya jadi nggak boleh? Ya, tapi kalau misalkan gitu ya, gara-gara ini Tempo menyerang Bu Iriana dan sebagainya, ya silahkan tanya Tempo gitu. Silahkan tanya Tempo. Tempo kan punya wartawan, mereka punya prosedur, mereka punya SOP, silahkan klarifikasi. Ketika mereka berani untuk muncul di media, menyatakan secara terbuka dengan wajah-wajah yang sangat-sangat jelas gitu ya. Itu artinya mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap pernyataan yang mereka sampaikan. Jadi kalau kemudian ada arahan gitu ya dari kubu Prabowo, dari pendukung-pendukung Prabowo yang sebelumnya adalah relawan Jokowi gitu ya, untuk tidak menyerang Jokowi karena nanti ini dampaknya suara Ganjar turun. Yang bilang kayak gini, itu semua adalah pendukung Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Pendukung Prabowo nggak suka kalau kita menyerang Pak Jokowi. Loh, kalau dengan menyerang Pak Jokowi kemudian suara Pak Ganjar jadi turun, bukannya mereka harusnya senang? Tapi kenapa kemudian mereka jadi kuar-kuar? Wah, gitu. Apakah ini bentuk perayaan? Perayaan kok belum selesai pertandingannya gitu ya. Ini pertandingan belum selesai gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini itu bukan kesalahan Pak Ganjar. Kalau kemudian suara Pak Ganjar turun dan sampai turun 19%, ini butuh penjelasan yang jauh-jauh lebih masuk akal dibandingkan sebatas kesalahan-kesalahan intervensi di MK, mengubah aturan KPU dan sebagainya. Dan terakhir, setahu saya Pak Jokowi itu bukan nabi. Dia itu bisa salah. Jadi ketika kemudian banyak orang menyampaikan kritik, itu yang harus beliau dengar. Ketika ada banyak para pendukung Pak Jokowi juga menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi, termasuk saya sendiri. Saya bertahun-tahun membela Pak Jokowi, tapi kemudian menyampaikan kritik terkait intervensi MK. Itu tidak bisa terbantahkan. Itu adalah fakta sejarah dan sudah selesai. Ini yang kita lihat bersama-sama gitu. Intervensi ada di depan mata kita. Bagaimana Gibran bisa maju sebagai cawapres itu adalah bagian dari trik-trik para penguasa untuk memainkan undang-undang dan mengubahnya dengan semena-mena. Itu ada di depan mata kita. Kalau fakta kesalahan seburuk ini, fakta kesalahan seterbuka ini kemudian tidak boleh untuk kita kritisi, bagaimana mungkin dengan kasus-kasus yang lain yang tidak terlalu terbuka? Misalkan seperti kasus korupsi. Kalau kemudian hari ini Pak Jokowi nggak bisa dikritik, ini akan menjadi satu pendidikan politik yang sangat-sangat buruk sekali kepada Indonesia. Dan itu akan membuat Pak Jokowi jadi ya semena-mena gitu. Karena melakukan kesalahan apapun, seterbuka apapun di depan mata kita, kemudian kita masih tidak berani untuk menyampaikan kritik atau melawannya. Ini adalah sebuah contoh buruk pilihan atau pelajaran politik di Indonesia yang itu akan membuat negara kita menjadi jauh-jauh lebih buruk ke depan kalau ini terus dibiarkan. Kalau kita diam, kalau kita tidak menyampaikan kritik, itu akan membuat negara ini jadi seperti milik Pak Jokowi dan keluarga. Karena apapun setelah itu, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, jadi seolah-olah kita jadi nggak boleh mengkritik. Nggak boleh menyampaikan perlawanan. Kalau kita mengkritik, kita akan yang rugi. Kita yang akan mendapatkan imbasnya. Imbas buruknya akan kepada kita. Bagaimana bisa gitu? Mereka yang melakukan kesalahan, lah kok kita yang jadi mendapatkan
dampak negatifnya. Yang melakukan kesalahan kan mereka. Ini ibarat ada teman kita maling gitu ya, sudah ketahuan, tapi kemudian kita yang disalahkan lah. Yang maling kan situ. Tapi ya sekali lagi, begitulah propaganda, begitulah cara-cara mereka bekerja. Kita sama-sama tahu karena kita juga dulu pernah menjadi bagian dari pendukung Pak Jokowi. Teman-teman kita yang berada di sana ya tahulah cara-cara kerja mereka seperti apa. Tapi saya sangat yakin bahwa yang namanya kebenaran itu harus kita perjuangkan. Kalau memang ada yang salah, itu harus kita koreksi. Kalau sampai ada satu kesalahan, ada orang melakukan kesalahan dan tidak boleh dikoreksi, ini adalah alarm bahaya untuk kita semua. Karena ke depan, kalau orang-orang seperti ini kita pertahankan, terus kemudian kita biarkan dengan kekuasaan yang luar biasa, itu akan membuat negara kita mengalami kemunduran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.